Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Menghadapi Persaingan. Tetapi terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri. Saya Elsita Dwi Nopanti dengan NIM 7201143001 dan rekan saya Katrin Ria Maharut Sihombing dengan NIM 7203143030 dan Rika Agustiana Putri Siregar dengan NIM 7203143026 dan Yuni Cahyananda Simarmata dengan NIM 7202443001. Baiklah, materi yang pertama yaitu pengertian persaingan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, persaingan adalah suatu perihal yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang tertentu agar memperoleh kemenangan atau hasil secara kompetitif. Persaingan juga merupakan kenyataan hidup dalam dunia bisnis, sifat, bentuk, dan intensitas persaingan yang terjadi, dan cara yang ditempuh oleh para pengambil keputusan strategik untuk menghadapi para tingkat yang dominan mempengaruhi tingkat keuntungan suatu perusahaan. Yang kedua, analisis persaingan. Dalam analisis persaingan yang pertama ada identifikasi pesaing. Langkah pertama yang dilakukan adalah dengan identifikasi seluruh pesaing yang ada. Tujuannya agar kita mengetahui secara utuh kondisi pesaing kita. Identifikasi pesaing meliputi yang pertama, jenis produk yang ditawarkan. Yang kedua, melihat besarnya pasar yang dikuasai atau market share pesaing. Yang ketiga, identifikasi peluang dan ancaman. Dan yang keempat, identifikasi keunggulan dan kelemahan. Lebih khusus, kita dapat mengidentifikasi pesaing perusahaan dari pandangan industri dan pandangan pasar. Yang pertama, dengan konsep industri mengenai pasar, dan yang kedua, konsep pasar tentang persaingan. Yang kedua, kita menentukan sasaran pesaing. Sasaran pesaing antara lain seperti memaksimalkan laba, memperbesar market share, meningkatkan mutu produk, atau mungkin juga mematikan atau menghambat pesaing lain. Yang ketiga, identifikasi strategi persaingan. Secara umum, strategi tersebut yang pertama, strategi menyerang pesaing yang lemah terlebih dahulu. Yang kedua, pesaing langsung menyerang lawan yang kuat, penyerangan secara langsung terhadap kelemahan yang dimiliki lawannya. Yang ketiga, strategi gerilya yang dilakukan dengan menunggu lawannya yang sedang lemah. Dan yang keempat, bertahan terhadap setiap serangan yang dilakukan lawan atau mengimbangi serangan yang dilakukan lawan. Yang keempat ada strategi menghadapi pesaing. Strategi untuk menghadapi pesaing dapat dilakukan untuk posisi-posisi sebagai berikut. Yang pertama, strategi pemimpin pasar P. Yang kedua, strategi penantang. Ketiga, strategi pengikut pasar, di mana pengikut pasar merupakan pesaing yang hanya mengikuti kegiatan pemimpin dan penantang pasar. Dan yang keempat, strategi relung pasar, di mana relung pasar merupakan pemain yang memiliki lingkungan tersendiri tanpa dipengaruhi oleh pesaing lainnya. Yang kelima ada keunggulan bersaing. Untuk mencapai keunggulan bersaing, seorang wirausaha harus mampu mengenali berbagai unsur dasar untuk mencapai keunggulan persaingan sebagai berikut. Yang pertama ada harga atau nilai, yang kedua menyenangkan konsumen, di mana keunggulan kedua ini harus diupayakan agar produk atau jasa pesaing dengan para kompetitor adalah diupayakan produk atau jasa dapat menyenangkan konsumen. Yang ketiga pengalaman konsumen, yang keempat atribut produk yang didapat dicatat, dan yang kelima keistimewaan layanan yang unik. Yang keenam ada tingkat persaingan. Ada 4 level persaingan berdasarkan tingkat kemampuan pergantian produk. Yang pertama, persaingan merek. Yang mana persaingan merek adalah perusahaan dapat melihat pesaingnya sebagai perusahaan lain yang menawarkan produk dan jasa sejenis kepada pelanggan dengan harga yang sama. Yang kedua, persaingan industri, yang mana perusahaan memandang pesaingnya lebih luas sebagai semua perusahaan yang membuat produk atau jenis yang sama. Yang ketiga, persaingan bentuk, yang mana perusahaan memandang pesaingnya dengan lebih baik sebagai semua produk manufaktur perusahaan yang memberikan jasa yang sama. Dan yang terakhir, persaingan umum, yang mana perusahaan dapat memandang persaingan dengan lebih luas sebagai usaha perusahaan yang bersaing untuk mendapatkan konsumsi rupiah yang sama. Strategi bauran pemasaran atau marketing mix.
Pengertian strategi. Istilah strategi berasal dari kata Yunani yaitu strategie atau stragos yaitu militer, dan agenitos adalah pemimpin, yang artinya seni atau ilmu untuk menjadi seorang jenderal. Jadi dapat diartikan bahwa strategi merupakan sarana organisasi yang digunakan untuk mencapai tujuannya. Tujuan strategi mencakup hal-hal seperti pangsa pasar, waktu pengiriman yang lebih cepat dibandingkan pesaing, waktu rancangan ke pasar yang lebih singkat, biaya yang lebih rendah dibanding pesaing, kualitas produk yang lebih tinggi dibanding pesaing, dan cakupan geografis yang lebih luas. Strategi bauran pemasaran ada beberapa, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada strategi produk. Pihak perusahaan terlebih dahulu harus mendefinisikan, memilih dan mendesain suatu produk disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan konsumen yang akan dilayaninya, agar investasi yang ditanam dapat berhasil dengan baik. Yang kedua ada strategi harga. Harga adalah sejumlah uang yang diserahkan dalam pertukaran untuk mendapatkan suatu barang atau jasa. Penetapan harga dan persaingan harga telah dinilai sebagai masalah utama yang dihadapi perusahaan. Harga dan tawaran pesaing perlu diketahui untuk menentukan harga serta reaksi mereka setelah keputusan harga diberlakukan. Yang ketiga ada strategi lokasi dan distribusi. Penentuan lokasi dan distribusi beserta sarana dan prasarana pendukung menjadi sangat penting. Hal ini disebabkan agar konsumen mudah menjangkau setiap lokasi yang ada, untuk menentukan metode dan jalur distribusi yang akan dipakai dalam menyalurkan produk ke pasar. Strategi distribusi yang digunakan untuk menentukan bagaimana mencapai target pasar. Dan yang terakhir ada strategi promosi. Promosi adalah menginformasikan segala jenis produk yang ditawarkan dan berusaha menarik calon konsumen yang baru. Dalam kegiatan promosi, setiap perusahaan berusaha untuk mempromosikan seluruh produk atau jasa yang dimilikinya baik langsung dan tidak langsung. Tanpa promosi, jangan harapkan pelanggan dapat mengenal produk atau jasa yang ditawarkan. Strategi kompetisi pemimpin pasar ada 3, yaitu yang pertama, memperluas pasar keseluruhan. Dapat dilakukan dengan cara mencari pelanggan baru dengan melakukan peningkatan penetrasi pasar, memasuki segmen pasar baru, memperluas jangkauan pasar secara geografis. Selanjutnya ada meningkatkan konsumsi atau penggunaan produk dengan mendorong peningkatan jumlah produk yang dikonsumsi dan frekuensi konsumsi produk. Yang kedua ada mempertahankan pangsa pasar. Strategi bertahan yang digunakan market leader untuk mempertahankan posisinya antara lain position defender, bank defense, preemptive, counter offensive, mobile defense, contraction defense. Yang ketiga ada memperluas pangsa pasar. Perusahaan memperbaiki profitabilitas dengan meningkatkan pangsa pasar, misalnya dengan cara merubah pelanggan pesaing. Penganalisa pasar bisnis. Menurut Farida Yulianti, SEMM, Lamsah SEMM, dan Priyadi SEMM. Yang pertama ada pasar bisnis versus pasar konsumen. Pasar bisnis memiliki beberapa ciri yang sangat berbeda dengan pasar konsumen, yakni sebagai berikut, yaitu yang pertama, pembeli yang lebih sedikit tetapi lebih besar. Yang kedua, hubungan pemasok pelanggan yang erat. Yang ketiga, pembelian profesional. Yang keempat, pengaruh pembelian berganda. Yang kelima, panggilan penjualan berganda. Yang keenam, permintaan turunan. Yang ketujuh, permintaan inelastis. Yang ke-8, permintaan yang berfluktuasi. Yang ke-9, pembelian langsung. Yang kedua, situasi pembelian. Pembeli bisnis harus memutuskan banyak hal sebelum melakukan pembelian. Jumlahnya tergantung pada situasi pembelian seperti kompleksitas masalah yang dihadapi, seberapa baru persyaratan pembelian, jumlah orang yang terlibat, dan waktu yang diperlukan. Ketiga jenis situasi pembelian itu adalah yang pertama, pembelian kembali langsung, yaitu dalam pembelian kembali langsung, Departemen Pembelian memesan kembali persediaan seperti persediaan kantor dan bahan kimia curah secara rutin dan memilih pemasok dari daftar yang telah disetujui. Yang kedua, pembelian kembali modifikasi, yaitu pembeli ingin memodifikasi spesifikasi produk, harga,
kebutuhan pengiriman atau syarat lain. Dan yang ketiga, tugas baru, yaitu pembeli membeli produk atau jasa untuk pertama kalinya seperti bangunan kantor dan sistem keamanan baru. Yang ketiga, penentu target pusat pembelian. Pemasar bisnis tidak selalu tahu persis jenis dinamika kelompok yang terjadi sepanjang proses pengambilan keputusan. Penjual kecil berkonsentrasi untuk menjangkau influencer kunci, sedangkan penjual besar melakukan multi-level yang mendalam untuk menjangkau peserta sebanyak mungkin, dan perusahaan pun harus mengandalkan program komunikasi perusahaan mereka untuk menjangkau pengaruh pembelian yang tersembunyi serta harus memberikan informasi kepada pelanggan yang sudah ada. Nah, di sini ada kesimpulan, yang dimana kesimpulannya itu untuk mempersiapkan strategi bersaing efektif, perusahaan harus mempelajari pesaing serta pelanggan aktual dan potensial. Perusahaan perlu mengidentifikasi strategi, tujuan, kekuatan, dan kelemahan pesaing. Pesaing terdekat perusahaan adalah mereka yang berusaha memuaskan pelanggan dan kebutuhan yang sama, serta mengajukan tawaran yang sama. Untuk menghadapi pesaing-pesaing, perusahaan perlu menentukan strategi-strategi agar dapat bertahan di dunia industri. Inilah hasil presentasi kami. Semoga materi dari pembahasan kita yang telah kami presentasikan dapat bermanfaat, dan kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.